Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur sehingga kita bisa bersama-sama eh, membuat video ini ya, teman-teman semua. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Insya Allah sehat ya. Alhamdulillah. Kali ini eh, dari perwakilan dari kelompok 4. Sebelumnya diperkenalkan dulu, saya Ahmad Gifari dan anggota kelompok saya ada Ova Rehana, Evra Bani, terus ada Ezra, ada Irgi, Rati, Reina, sama Silma ya. Kali ini kita akan membahas soal realitas moral nilai Pancasila terhadap kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Pertama-tama dijelaskan dari moral. Pengertian moral. Moral itu akhlak, etika, susila. Jadi istilah manusia menyebut manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral, artinya dia tidak memiliki moral ya, dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lain. Adapun penjelasan selanjutnya tentang moral, secara etimologis, kata moral berasal dari kata Latin mos yang berarti tata cara, adat istiadat atau kebiasaan, sedangkan jamaknya adalah mores dalam arti adat istiadat atau kebijaksanaan. Kata moral mempunyai arti yang sama dengan kata Yunani ethos yang menurunkan kata etik dalam bahasa Arab. Kata moral berarti budi pekerti adalah sama dengan akhlak. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata moral dikenal dengan arti kesusilaan. Moral dalam Departemen Pendidikan Nasional adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, dan kewajiban. Sedangkan menurut Profesor Dr. Henry Yakara, SJ, dalam Daroeso, moral atau kesusilaan adalah nilai yang sebenarnya bagi manusia. Dengan kata lain, eh, moral atau kesusilaan adalah 14 kesempurnaan sebagai manusia atau kesusilaan adalah tuntutan kodrat manusia. Itu sebenarnya masih banyak lagi penjelasan tentang moral itu sendiri, tapi karena berhubung waktunya tidak boleh lama-lama ya, jadi mungkin seperti itu saja dan dilanjutkan kepada teman saya. Silahkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang objek moral. Menurut Darusso 1986-25 menjelaskan bahwa sebelum melakukan perbuatan, manusia menentukan sendiri apa yang akan dikerjakan. Ia telah menentukan sikap, mana yang harus dilaksanakan, mana yang tidak boleh dilaksanakan. Sikap ini ditentukan oleh kehendak yang merupakan sikap batin manusia. Perbuatan yang akan dilakukan merupakan objek yang ada dalam suara hati manusia. Dalam diri manusia terdapat dua suara, yaitu pertama ada suara hati yang mengarah ke kebaikan. Kedua, ada suara was-was yang mengajak ke keburukan. Suara batin menjadi alat untuk menahan agar manusia tidak melakukan perbuatan yang tidak baik. Sehingga objek moral adalah tingkah laku manusia, perbuatan manusia, tindakan manusia, baik secara individual maupun secara kelompok.
Dalam melakukan perbuatan tersebut, manusia didorong oleh 3 unsur, yaitu pertama, ada kehendak, yaitu pendorong pada jiwa manusia yang memberi alasan pada manusia untuk melakukan perbuatan. Kedua, ada perwujudan dari kehendak yang berbentuk cara melakukan perbuatan dalam segala situasi kondisi. Dan terakhir, yang ketiga, ada perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar, dan kesadaran inilah yang memberikan corak dan warna perbuatan tersebut. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ke bagian objek moral, perkembangan moral ya. Nah, selanjutnya itu dalam perkembangan moral, manusia sejak lahir mempunyai potensi moral yang merupakan peralatan hidup sebagai makhluk sosial. Potensi moral tersebut tumbuh dan berkembang dalam hubungan pergaulan dengan sesama manusia, alam, dan masyarakatnya. Akhirnya terbentuklah kesadaran moral dengan melalui tahap-tahap perkembangan. Berikut ini tahapan perkembangan moral menurut para ahli. Dari Daroso tahun 1986. Oke. Itu. Izin menambahkan. Oke, silahkan Saudara Givari. Untuk perkembangan moral, mungkin sudah disampaikannya tadi. Mohon maaf. Boleh next ya. Oh ya, siap. Oke, baik, tidak apa-apa. Oke, langsung ke fungsi moral. Baik, moral itu memegang fungsi maupun peranan penting dalam kehidupan manusia. Di antaranya ialah sebagai landasan dan patokan bertindak bagi setiap orang dalam kehidupan sehari-hari, di tengah-tengah kehidupan sosial kemasyarakatan, maupun dalam lingkungan keluarga, dan yang terpenting, moral berada dalam batin dan atau pikiran setiap insan sebagai fungsi kontrol untuk penyeimbang bagi pikiran negatif yang akan direalisasikan. Meningkatkan manusia untuk melakukan kebaikan demi diri sendiri dan sesama sebagai bagian masyarakat. Menarik perhatian pada permasalahan moral yang kurang ditanggapi serta dapat menjadi penarik perhatian manusia pada gejala pembiasaan emosional. Yang kedua adalah seseorang dikatakan bermoral bila mana orang tersebut bertingkah laku sesuai dengan norma-norma yang terdapat dalam masyarakat, baik apakah itu norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Sumber dari Anissa tahun 2007. Oke. Saya di sini akan menerangkan tentang sumber moral. Hati nurani merupakan kesadaran moral yang timbul dan tumbuh dalam hati manusia. Dalam hati manusia, sebelumnya ia bertindak atau berbuat sesuatu, ia sudah mempunyai suatu kesadaran atau pengetahuan umum bahwa ada yang baik dan ada yang buruk. Setiap orang memiliki kesadaran moral maupun berbeda-beda. Kadar kesadarannya secara sempit. Hati nurani merupakan penerapan kesadaran moral tersebut dalam suatu situasi konteks yang menilai suatu tindakan manusia atas baik dan buruknya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Gimana? Apakah ada kendala untuk slide selanjutnya?
Baik, saya Rina Fauzia. Saya akan membantu menjelaskan tentang apa itu tadi? Pengertian Pancasila. Pengertian Pancasila. Secara etimologi, dalam bahasa Sanskerta, bahasa Brahman atau bahasa Brahmana India, Pancasila berasal dari kata panca dan sila. Panca artinya 5, sila atau shila yang berarti satu sendi atau dasar. Kata sila bisa juga berasal dari kata susila yang berarti tingkah laku yang baik. Jadi, secara kebahasaan, dapat disimpulkan bahwa Pancasila dapat berarti 5 batu sendi atau dasar, atau dapat juga berarti 5 tingkah laku yang baik. Yang kedua, secara terminologi. Nah, Pancasila digunakan oleh Bung Karno sejak sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945 untuk memberi nama pada 5 prinsip dasar negara. 1. Eksistensi Pancasila tidak dapat dipisahkan dari situasi menjelang lahirnya negara Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Setelah mengalami pergulatan pemikiran, para pendiri bangsa ini akhirnya sepakat dengan 5 pasal yang kemudian dijadikan sebagai landasan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Selanjutnya. Oke, selanjutnya kedudukan dan fungsi Pancasila. Pancasila merupakan dalam pandangan luasnya, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya yang demikian, Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Adapun teori lainnya, seperti Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber tertib hukum Indonesia yang dimanifestasikan lebih lanjut ke dalam 4 pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945, yaitu hal-hal yang menjiwai pada waktu proses penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan 39 keadilan tercermin dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, mewujudkan cita-cita hukum dari hukum dasar negara, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Selanjutnya, mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara, termasuk penyelenggara partai dan golongan fungsional, memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Hal ini sebagai tercantum dalam pokok pikiran keempat yang berbunyi sebagai berikut. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang terakhir, merupakan sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945 di penyelenggara negara dan para pelaksana pemerintah. Hal ini dapat dipahami karena penting bagi pelaksanaan atau penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, masyarakat dan negara Indonesia senantiasa tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat, dengan semangat yang bersumber pada asas kerohanian negara sebagai pandangan hidup bangsa. Dinamika masyarakat dan negara akan tetap diliputi dan diarahkan asas kerohanian negara.
seperti itu. Selanjutnya ke moral Pancasila yang akan disampaikan kepada teman saya. Silakan. Pengertian moral Pancasila. Menurut arti etimologis, Pancasila adalah suatu kesatuan asas-asas budi pekerti atau moral. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca atau 5 dan sila asas atau kewajiban moral. Menurut arti sebenarnya, Pancasila adalah moral terdiri atas 5 norma moral, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Pancasila adalah moral bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah disahkan sebagai dasar negara merupakan kesatuan utuh nilai-nilai budi pekerti atau moral. Oleh karena itu, Pancasila dapat disebut sebagai moral bangsa. Indonesia telah menegara dalam NKRI. Dengan demikian, Pancasila juga merupakan moral negara, yaitu moral yang berlaku bagi negara Indonesia. 2. Pancasila sebagai moral perorangan. Pancasila pertama-tama adalah moral individu atau perorangan, moral yang mengikat kita masing-masing terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ketuhanan Yang Maha Esa, terhadap sesama manusia, kemanusiaan yang adil dan beradab, terhadap tanah air, nusa dan bangsa, kebangsaan atau nasionalisme, terhadap negara dalam bidang politik dan pemerintahan, kerakyatan, dan terhadap negara dalam bidang sosial dan ekonomi, keadilan sosial. Oke, terima kasih. Untuk kesimpulan, silakan dibacakan oleh Nah, kesimpulannya. Secara etimologis, kata moral berasal dari kata Latin mos yang berarti tata cara, adat istiadat, atau kebiasaan. Sedangkan jamaknya adalah mores. Dalam arti adat istiadat atau kebijaksanaan, kata moral mempunyai arti yang sama dengan kata Yunani, ethos, yang menurunkan kata etik. Dalam bahasa Arab, kata moral berarti budi pekerti adalah sama dengan akhlak. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata moral dikenal dengan arti kesusilaan dari Dareso 1986 juga. Dari beberapa pengertian moral, menurut beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa moral memiliki fungsi maupun peranan penting dalam kehidupan manusia yang berhubungan dengan baik dan buruknya tingkah laku manusia. Tingkah laku ini dikaitkan dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Seseorang yang memiliki sikap bermoral, jika seseorang tersebut bertingkah laku akan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik norma agama maupun norma hukum dan sebagainya. Fungsi pokok Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, menurut Nurdiman, adalah sebagai pandangan hidup, pedoman hidup, dan petunjuk arah bagi semua kegiatan hidup dan penghidupan bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Hal ini berarti semua sikap dan perilaku setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran pengamalan sila-sila Pancasila. Pancasila adalah moral bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah disahkan sebagai dasar negara merupakan kesatuan utuh nilai-nilai budi pekerti atau moral. Pancasila sebagai moral perorangan. Pancasila pertama-tama adalah moral individu atau perorangan, moral yang mengikat kita masing-masing terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau ketuhanan Yang Maha Esa. Sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman perwakilan dari kelompok 4 dan saya selaku moderator
perwakilan dari kelompok 4 berterima kasih kepada teman-teman semua atas partisipasinya dalam pembuatan video ini. Semoga video yang kita buat dapat memberikan edukasi kepada masyarakat semua. Amin. Dan mungkin cukup sekian video yang dibuat dari kelompok 4. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.